Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Mem. wabarakatuh, Mem. Baik, hari ini pertemuan terakhir kita. Harusnya kita kan aplikasi integral itu ada luas sama volume benda putar. Itu saya lanjutkan nanti saja. Kita hari ini belajar integral tertentu. Kita fixkan sebelum ujian semester. Oke. Nah, materi kita hari ini adalah integral tertentu. Oke, integral tertentu. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita, siswa dapat menentukan nilai integral tertentu. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tertentu. Oke, nah integral tertentu itu apa sih yang perlu kamu ketahui ya? Integral tertentu itu adalah integral yang dari suatu fungsi nilai-nilai variabelnya tidak bebas lagi, tapi ada nilai tertentu. Dia terdefinisi pada interval tertutup A sampai B. Jadi nanti ada batasan nilai interval bawahnya berapa, interval atasnya berapa. Nah, fungsi integral itu dibentuk dalam bentuk misalnya seperti ini, A sampai B fx dx. Jadi sebenarnya ketika kamu sudah menguasai konsep integral yang sebelumnya baik aljabar maupun trigonometri, kamu sudah dapat hasil integralnya, tinggal mensubstitusikan saja pada interval tertutup tadi nilainya. Jadi kita tidak lagi dapat nilai dalam berupa misalnya tambah C, dia sudah berupa dalam bilangan tertentu. Jadi ya integral tertentu. Jadi pada integral tertentu ini dalam menyelesaikan soalnya ada beberapa teorema yang atau dibilang ada juga yang bilang hukum-hukum integral itu. Yang pertama adalah ada teorema keliniaran dengan apa? Dia sama dengan sifat integral. Nih, integral A sampai B kfx dx sama dengan nah koefisien jadi di luar boleh ditaruh ya, integral A sampai B fx dx, itu dia. Yang kedua berlaku untuk rumus jumlah atau selisih dari suatu fungsi ya. Jadi integral itu kan kita kalau jumlah atau selisih bisa kita pisah integralnya. Nah, itu berlaku juga di integral tertentu sifatnya. Integral A sampai B fx tambah gx dx sama dengan integral A sampai B fx dx ditambah integral A sampai B gx dx. Seperti itu. Nah, kalau dia selisih juga sama, berlaku hal yang sama. Nah, untuk membuktikan teorema 1 tersebut, kita bisa lihat seperti ini ya, yang tertampil. Di integral di teorema 1A tadi kan diketahui integral A sampai B kfx itu adalah integral kfx A sampai B. Seperti itu ya. Kalau kita langsung integralkan kan dia fx ini jadi fx besar fungsinya ya. Nah, kamu kan memasukkan di integral tertentu ini masukkan dari fungsi atas dulu dikurangi fungsi interval bawahnya. Berarti kfb dikurang kfa. Nah, ini kalau kita kembalikan lagi ke integral, dia hasilnya boleh ya, K-nya kan sama-sama K-nya dikeluarkan, FB dikurang FA, maka K-nya sama dengan FB dikurang FA itu kan hasil dari integral tertentu, X A sampai B dx, seperti itu ya, maka terbukti ya, ini untuk teorema yang 1A. Nah, untuk teorema yang 1B, Kfx dan Gx masing-masing sembarang fungsi maksimum. Jadi kalau dia ada penjumlahan untuk pengurangan kan bisa dipisahkan satu-satu. Nah, integralnya itu adalah ini sama konsepnya. Setelah diintegralkan hasilnya kan fx tambah atau kurang Gx. Ini kita belum memisahkan ya batas dari A sampai B. Maka setelah dimasukkan kan di sini yang pertama pasti Fb tambah atau kurang GB dikurang FA ditambah atau kurang GA. Seperti itu ya. Kalau kita masukkan satu-satu fungsinya. Maka dari sini kita akan dapati juga rumusnya bisa ini GB dijadikan 1 GB ditambah atau kurang FA dikurang GB ditambah atau kurang GA. Maka hasilnya adalah integral fx A sampai B dx lebih kurang integral A sampai B gx. Jadi bisa dipisah, sama seperti sifat integral yang tak tentunya. Oke. Nah, teorema integral tertentu lainnya yang perlu kamu ketahui ini dia.
Jika interval tertutupnya tadi kita balik, maka fungsinya dikali negatif. Jadi ada kadangkala nanti di soal ujian akhir atau SBMPTN itu dipakai kita yang diketahui adalah fungsi balikannya, bukan fungsi awalnya. Jadi ini misalnya yang perlu kamu ketahui ini yang paling penting, kalau dia A sampai A, batasnya dari A ini batas bawah sampai atasnya adalah nilai fungsi yang sama, maka fx hasil integralnya itu adalah 0. Adalah 0 konsepnya ya. Kemudian jika dia integral batas atasnya itu A, batas bawahnya B, kita balik yang jadi batas bawahnya A, batas atasnya B, maka hasil dari integral itu dinegatifkan. Itu dia teorema yang kedua. Oke, dinegatifkan. Baik, itu yang perlu kamu ingat. Nah, membuktikannya sama seperti tadi untuk yang 2B yang 0 tidak perlu ya, karena kan dia FA kurang FA. Hasilnya 0 udah pasti ya dapat. Nah, yang untuk yang 2B pembuktiannya itu adalah A sampai B fx, maka hasil integral kan adalah fx. Ini rumus integral sama ya, sama dasarnya. Kalau x pangkat n itu adalah hasil integralnya 1 per n tambah 1, x pangkat n tambah 1. Nah, ini kamu masukkan FB dikurang FA, fungsi batas bawah sama atas. Nah, supaya ini bernilai terbalik, karena kita kan mau membalik batas, maka dikalikan negatif. Maka dapatlah min FA, nilai ini sama dengan senilai dengan min FA dikurang FB. Senilai ya. Oke, maka berlakulah FA dikurang FB adalah integral fx dx dari B ke A. Batas atasnya A, batas bawahnya adalah B. Sampai di sini paham, Nak? Untuk sifat atau teorema integralnya? Paham ya, insya Allah ya. Nah, kita lanjutkan di integral teorema yang ketiga. Nah, teorema ketiga ini adalah jika ada suatu intervalnya itu kontinu, misalnya dari 1 sampai 4. Kamu bisa membatasi 1 sampai 2 dulu, baru lanjut 2 sampai 4. Seperti itu. Boleh, ini dia. Jadi kalau ada bentuknya A sampai C, otomatis kalau misalnya dari 1 sampai 4 tadi ya, A-nya 1, C-nya 4. Integral A1 sampai A sampai 4 fx dx, maka kita bisa rubah integralnya itu A sampai B fx dx ditambah B sampai C fx dx. Dengan syarat, ada syaratnya ini. B-nya itu berada di antara A sama C. Jangan nanti integral 1 sampai 10 kamu buat yang pertama 1 sampai 11. Itu tidak bisa. Jadi syaratnya itu B-nya itu berada di antara interval A sampai C. Jadi dikontinukan dia. Untuk integral tertentunya. Oke. Nah, ini berlaku ya. Teorema yang ketiga buktinya itu bisa kita lihat dari sini. Oke. Nah, A sampai C, tadi kita misalnya Fs sama dengan A sampai C, Fc dikurang Fa, benar ya, hasil integralnya tertentunya. Maka kita dapati Fc dikurang Fb ditambah Fb dikurang Fa. Oke, maka dapatlah hasil integralnya itu adalah B sampai C. Fc kurang Fb kan adalah B sampai C, Fx dx ditambah Fb kurang Fa itu adalah hasil integral dari integral fx dari A sampai B. Batas atasnya B, batas bawahnya adalah A. Oke, berlaku ya. Maka berlakulah hal yang ini. Jadi, boleh nggak dibuat, ini kan 2 kali ya. Boleh nggak dibuat dia sampai 3 kali interval? Ada kadang-kala nanti tipe soal itu dia sampai 3 kali dari yang diketahui di soal. Boleh. Ya, yang penting tadi antara intervalnya itu dia kontinu, berlanjut ya. Oke. Baik, teorema yang berikutnya adalah teorema 4. Teorema 4 ini adalah F fungsi genap, F fungsi ganjil. Artinya seperti ini, Nak. Mungkin kamu akan ketemu nanti kalau dia grafik fungsi kuadrat, persamaan kuadrat dari misalnya X, Y sama dengan X kuadrat. Kan dia simetris fungsi tersebut ya. Nah, integral tertentu ini kan mencari partisi luas yang sama antara di sebelah sumbu X sama di sebelah sumbu Y dengan sumbu Y yang X yang negatif sama X yang positif. Dia dibatasi oleh sumbu Y. Maka, kalau dia fungsinya tadi fungsi genap, kita bisa rubah. Misalnya, kalau dia fungsinya tadi adalah fungsi genap, artinya fungsi yang simetris yang tadi, itu maka kita bisa dapati jika integral itu berada di antara min A sampai A fungsi fx, ya,
fx pangkat kuadrat tadi, maka kita bisa rubah supaya mudah pengurangan ininya, kamu rubah dari 0, karena kan F0 hasilnya 0 nanti semua. Jadi kamu bisa dapati 2 kali integral 0 sampai A fx dx. Kalau dia fungsinya adalah fungsi genap. Artinya sama-sama di atas fungsi tersebut. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Kalau dia fungsi x kuadrat kan, tapi kalau kamu ketemu sama fungsi eksponen, misalnya y sama dengan x pangkat 3, dia kan fungsinya satu di bawah, satu di atas. Jadi itu dinamakan fungsi ganjil. Maka daerahnya kan sama, maka dia akan saling menghabisi. Makanya min A sampai A fx dx itu sama dengan 0 kalau fungsi itu adalah fungsi ganjil. Artinya seperti itu, bertolak belakang hasil daerahnya. Kalau kamu gambarkan di suatu sketsa tertentu di grafik fungsi. Paham ya untuk yang ini ya? Belum, kalau belum ada soalnya. Oke, ya kita lanjutkan di contoh soal. Jadi tadi kan konsep dasarnya itu kan ini dia, konsep dasarnya itu adalah nilai-nilai yang sudah dari yang kita pelajari sebelumnya. Nah, ini hitunglah integral dari 0 sampai pi per 6 sin 3x cos x. Ini kan tidak ada perkalian, kamu bisa langsung integralkan gunakan sifat 1 tadi, teorema 1. Maka kita bisa pisahkan integral dari 0 sampai pi per 6 sin 3x dx ditambah integral 0 sampai pi per 6 cos x dx, seperti itu. Ya, pisahkan biar mudah. Nah, integral sin 3x dx berapa ya? Rani? Hasilnya berapa? Ada yang bisa menjawab? 1/3 cos 3x. 1/3 cos 3x. Oke, kita lihat ya. Ingat integral sin? Pakai minus. Min 1/3 cos 3x. Min 1/3 cos 3x. Ya, oke, jadi jangan lupa sin itu integralnya min cos. Cos itu integralnya adalah sin. Oke. Nah, setelah diintegralkan, kamu integralkan dulu baru disubstitusi intervalnya. Intervalnya tadi dari 0 sampai pi per 6. Ini dia. Nah, cara mensubstitusikannya masukkan aja min 1/3 cos pi per berapa ini? Oh, ini pi per 6 nih harusnya. Pi per 6 dikurang cos 0 ya, ditambah sin pi per 6 dikurang sin 0. Ini pi per 6 nih ya, harusnya ya. Oke. Pi per 6 itu 30 derajat ya. 30 derajat berarti senilai dengan setengah ya. Setengah. Oke. Maka kita dapati hasilnya adalah min 1/3 cos 0 itu 1 ya. Oke. 1, maka kita dapati hasilnya min 1/3 dikali min 1 ditambah setengah. Ya, pas? Ya, lanjut, maka hasilnya adalah 5/6. Jadi intinya kita integralkan dulu seperti biasa, baru disubstitusikan. Mudah ya, sebenarnya mudah insya Allah. Itu untuk integral substitusi. Ini trigonometri. Ada nggak yang di aljabar? Ada, sama saja konsepnya. Jadi nah, ini kita ketemu sama integral aljabar. Nah, ini ada hal yang khusus di sini. Ada nilai min 1 sampai 1 x kuadrat dx itu dia kan fungsinya genap. Artinya sama-sama ketika dipisahkan dari min 1 sampai 0 derajat, 0 sampai 1, dia sama-sama berada di atas sumbu X, Y-nya positif, karena dia adalah fungsi kuadrat di sini. Itu yang dimaksud dengan tadi fungsinya fungsi genap. Nah, kalau dia fungsi genap, kita bisa rubah dari soal. Ya. Nah, ini kan dari fungsi genap ya. Fungsi genap itu artinya berlaku min X sama dengan Fx. Ya, artinya ini berlaku sama juga ketika kamu ketemu fungsi yang dia bentuk harga mutlak. Karena kan harga mutlak min 1 sama dengan 1, sama nilainya kan. Jadi kalau di X kuadrat udah pasti itu adalah fungsi genap. Oke. Nah, karena dia ini fungsi genap, maka kita bisa gunakan teorema keempat. Kita tidak perlu batasnya itu dari min 1 sampai 1. X kuadrat, kita bisa lebih ringkaskan lagi. Jadi bentuk min 1 integral X kuadrat dari min 1 sampai 1 dx itu sama dengan 2 dikali integral 0 sampai 1 X kuadrat.
Seperti itu. Ya, bisa paham untuk yang di sini? Paham? Ini ada berapa orang di sini? Bisa ya? Nah, kalau udah seperti ini udah mudah. X kuadrat integralnya, hasil integralnya apa? X kuadrat. Apa? Eca? 1/3 X pangkat 3. Iya, 1/3 X pangkat 3. Berarti 2/3 X pangkat 3. Dari 0 sampai 1. Tinggal kamu substitusikan saja X pangkat 3-nya. Berarti 2/3 dikali 1/3 dikurang 0/3. Hasilnya adalah 2/3. Sama nggak, Mem? Kalau hasilnya ini kita nggak pakai 2 kali, sama hasilnya. Ya. Kalau kamu nggak pakai 2 kali, maka kamu akan mendapati hasil yang sama. Kan tadi kalau diintegralkan hasilnya adalah 2/3 X pangkat 3. Ya, benar ya? Nih. Kalau ini aja diintegralkan, hasilnya adalah 1/3 X pangkat 3. Seperti itu kan? Nah, sama tidak hasilnya? Sama, karena dia dibuatkan dari 1/3 X pangkat 3 kalau dia batas atasnya. Kalau kita tidak membuatnya ke dalam fungsi genap, boleh diintegralkan. Hasilnya kan adalah 1/3 dikurang min 1/3. Min 1/3 itu hasilnya berapa? Min 1. Min 1, maka hasilnya adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2/3. Jadi, kenapa dirubah ke dalam bentuk yang seperti ini? Supaya memudahkan kalau di fx itu sama dengan 0, enak di hasilnya 0. Ini kan kebetulan fungsinya nggak terlalu tinggi pangkatnya. Kalau dia ketemu sama pangkat-pangkat yang tinggi, maka lebih mudah kalau dia langsung seperti ini, gitu. Paham ya? Yang dimaksud fungsi genap tadi? Bisa? Paham ya. Kita lanjut ya soalnya. Baik, berikut kita lanjutkan untuk yang soal nomor 3. 0, nah di sini ada fungsi yang dia ada definisi yang diminta dari mengintegralkan langsung tersebut. Jadi integral dari 0 sampai 4 fx dx jika fungsi f didefinisikan sebagai fx jika dia x tambah 2, fungsi fx ini x tambah 2 jika apa? Jika berada di antara 0 sampai 2. Jadi memahamkannya seperti itu. Nah, dia akan menilai 1 jika apa? Jika dia lebih besar dari 2. Jadi kita nggak bisa langsung mengintegralkan integral 0 sampai 4 fx dx sama dengan berapa. Tidak seperti itu. Kita lihat dulu definisinya. Jadi ini membantu. Jadi kalau kamu ketemu sama soal seperti ini jangan bingung. Berarti kita bisa buat 2 integral dari sini. 2 integral. Baik. Buat nih 2 integral. Nah, 2 integral itu adalah 0 sampai 4 fx dx. Kita kan nggak tahu nih fungsi fx-nya apa. Nah, dari 0 sampai 2 tadi kita pakai fungsi siapa? X tambah 2. X tambah 2 dx. Oke. Kalau dari 0 sampai 2. Nah, pada saat dari 2 sampai 4, dia kan kontinu nih ya, sifat yang nomor 3 tadi ya, teorema 3. Nah, dari 2 sampai 4, maka fungsinya adalah 1 dx. Maka hasilnya adalah ini dia. Oke. Nah, kita masukkan fungsi fx-nya. X ketika 0 sampai 2 adalah kita pakai X tambah 2. Ketika dia dari 2 sampai 4 adalah 1. Nah, sudah dapat yang mau diintegralkan. Ini belum diintegralkan ya, masih masukkan fungsinya. Selanjutnya, kita integralkan hasilnya. X tambah 2 itu kan integralnya adalah setengah X kuadrat dikurang 2X. Kok dikurang 2X? Ditambah 2X ya. Terusnya ya, ditambah 2X. 1 itu adalah X aja. Oke. Maka hasilnya adalah berapa? Ini harusnya tambah ya, Nak? Harusnya tambah ini. Nih. Tambah ya, ini tambah 2X ya. Berarti pada saat ini hasilnya adalah ditambah X, integral dari 1 adalah X. Maka kita dapati masukkan dari 0 sampai 2. Berarti di batas atasnya adalah 2, batas bawahnya adalah 0. Oke. Baik ya. Ini tadi tambah ya. Oke.
Oke, dari sini kita akan dapati nilainya adalah, nah, ini masukkan batas atas 2 kuadrat ditambah 2 kali 2x dikurangi batas bawah. Batas bawah itu adalah setengah dari 0 kuadrat. Ini kan tadi fungsinya tambah ya. Ini tambah, ditambah ini batas bawahnya. Berarti setengah x kuadrat dikali 2 kali 2 baru dikurang setengah 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 untuk batas bawahnya. Oke, maka dapat hasil ditambah lagi yang fungsi satu lagi tadi x 4 dikurang 2, langsung substitusikan x-nya sama dengan 4, x-nya sama dengan 2. Dari sini kita dapati 2 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 8. Oke, bisa paham untuk yang ini ya. Oke, saya ambil 3 contoh soal saja hari ini, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Iya, Thank you, ma'am. hari ini saya ngasih ini dulu, ngasih pengumuman dulu sedikit, boleh ya? Boleh, ma'am. Yang apa? Yang di psikologi hari ini saya buat ulangan harian untuk integral. Jadi ada integral trigonometri, substitusi, parsial, dan terakhir yang tentu nggak banyak kok soalnya. Oke, dan ujian semester kita nanti ada masuk integral juga. Ya, jadi integral nanti masuk juga. Integralnya sampai di sini. Jadi volume sama luas nanti saya lanjutkan di semester 2 aja sedikit lagi. Karena kalau dipaksa nanti nggak sempat ya minggu depan. Insya Allah kita tinggal mereview saja dari limit turunan trigonometri semua soalnya itu. Oke, penuhi tugas-tugas di psikologinya. Cek benar-benar yang udah saya kirimkan juga dicek. Tapi saya kemarin masih merekap lagi, nanti saya rekap lagi, saya kirim lagi. Kalau seandainya ada kesalahan atau saya memang kamu ngerjakan, ketika saya cek ini belum gitu, kamu udah ngerjakan gitu, tuh boleh disampaikan aja ke saya. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, ma'am. Thank you, ma'am.